Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan eh, pengaturan awal atau user interface pertama kali dan cara pembuatan denah sampai ke dinding. Langsung saja buka AutoCAD-nya. Untuk yang pertama option atau bisa diketik OP, enter ke display, lalu kita ke color. Habis itu uniform backgroundnya ini kalau belum hitam bisa dihitamin karena ada yang abu-abu atau ada yang warna yang lain biasanya kan mengganggu ya kalau warna selain hitam tuh makanya pakai hitam aja. Lalu ada crosshair, crosshair itu kayak kursor ini yang eh, untuk mengontrol eh, kalian ntar waktu menggambar itu bisa menyesuaikan warna kesukaan kalian aja. Lalu view point control silakan di apa di explore sendiri eh, untuk lainnya. Yang penting uniform backgroundnya ini hitam sama crosshairnya ini terserah kalian mau buat apa dan di explore lagi yang lain juga masih bisa. Ntar di explore sendiri lalu apply dan close. Setelah itu ada crosshair size. Untuk crosshair size-nya itu menyesuaikan dengan kalian masing-masing ya. Misal kalian ingin crosshair-nya eh, panjang dari ujung ya, dari ujung ke ujung ya dimentokin 100. Kalau misal pengen yang kecil aja bisa dengan 5 atau 10 kayak gitu. Nah, kalau yang 100 contohnya kayak gini. Nah, jadi apa ini namanya kursornya ada garisnya sampai ujung dari ujung ke ujung. Kalau aku pakainya 5. Lalu ada lalu ke open and save ke buat pengaturan save as-nya itu ke AutoCAD 2007. Kenapa AutoCAD 2007? Supaya eh, agar ini misal dibagi dengan teman yang lain, misal AutoCAD-nya itu tahun 2010 atau 2012 masih bisa dibuka. Kalau misal kalian save-nya di 2024, dibuka di versi AutoCAD sebelumnya atau di bawahnya itu tidak bisa dibuka. Itu. Lalu ke plot and publish. Untuk penyimpanannya kalian atur sendiri mau disimpan di mana di file kalian masing-masing. Setelah itu sistem setelah itu sistem jadi sistem nggak ada yang diubah, user preference yang diubah ini adalah satuannya. Untuk yang masih meter atau inci diganti ke milimeter semua dan ini juga. Selanjutnya ini untuk snap max size-nya kalau kalau kalian merasa kekecilan bisa digedein dengan digeser ataupun di aperture aperture size-nya. Misal terlalu kecil ya bisa digedein lagi ya gitu segini misal. Setelah itu ini ada big box size-nya. Kalau segini itu kekecilan bisa dibesarin lagi. Setelah itu sudah semua, tinggal di apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke OS Snap. OS Enter. Semua yang ada di sini dicentang semua, yang ada di objek Snap-nya dicentang semua. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat mengatur dimensi ini apa? Mengatur dimensi garis dengan DM atau dimensi style. Lalu kita pilih standar, modify, terus kita masuk ke teks. Teksnya kita buat 100. Kalau misal ntar masih kekecilan bisa kita gedein lagi.
Lalu untuk teksnya kan kalian pasti tadi kayak gini horizontal, masih horizontal. Nah, itu dibuat ke ini yang menyesuaikan dengan garis kayak gitu. Lalu untuk symbol and arrow kita buat oblik. Untuk size arrow-nya itu 50. Untuk yang sini lainnya nggak ada yang diubah. Terus kita oke. Untuk menggunakannya diklik standarnya terus set current lalu close. Selanjutnya kita masuk ke layer properties. Eh, kita bisa memunculkannya dengan menu atau shortcut LY atau layer. Kalau di menunya itu yang ini layer properties diklik. Nah, apa aja sih yang perlu dibuat di dalam layar itu? Antara lain ada arsiran bata, balok, dimensi dinding, dan eh, sebagainya sampai teks ini. Kemungkinan ntar bisa tambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara membuatnya yaitu ini klik new layer. Misal ini yang belum itu kayak taman, rumput aja lah. Nah, lalu dibuat apa warnanya disesuaikan misal misal rumput kan warna hijau ya udah dibuat hijau. Yang perlu di noted itu yang garis as ini menggunakan ISO dash dot yang garis titik itu. Caranya itu untuk memunculkannya bukan ketik, klik load lalu cari ISO dash dot atau ini akad akad ISO 10W100 ISO dash dot ini. Terus di OK. Setelah itu garisnya ini ISO dash dot diklik lalu OK lagi. Nah, untuk warnanya sendiri ini ntar menyesuaikan aja ya biar kalian sendiri lah yang ekspor kayak gitu, yang explore. Terus setelah ini silang. Lalu tentukan kita kan ini mau gambar garis asnya dulu. Nah, caranya itu kita layernya diganti dengan layer garis as. Caranya ini kan ada layer yang namanya garis as. Nah, ini tinggal diklik aja garis as. Nah, ini saya hapus dulu. Lalu kita ketik L untuk memunculkan line. Lalu kita klik. Agar ini tegak lurus, kalian bisa klik F8 supaya garisnya tegak lurus. Lalu misal saya ingin membuat rumah yang panjangnya 10 meter atau 10.000 mm, lalu eh, lebarnya 6.000 atau 6 meter. Nah, oh iya saya lupa menjelaskan. Caranya untuk ngeblok itu ada dua. Untuk yang dari kanan itu hanya untuk ngeblok bagian-bagian tertentu saja. Misal yang ingin diblok cuma bagian atas yang ini saja, berarti ya udah eh, semua bagian itu harus kena blok kayak gitu. Nah, kayak gini. Kalau ngeblok dari kiri itu untuk apa? Nggak semua bagian harus kena blok, tapi cuma kena dikit aja udah bisa diblok kayak gini. Terus misal pengen ngeblok apa 3 garis ini, nggak harus kena semuanya. Jadi maksudnya nggak harus kena semuanya itu nggak harus dari ujung sini kena sampai ujung gini, tapi cuma kayak gini doang udah bisa. Bedanya kalau ini kan nggak bisa, cuma satu ini doang. Nah kayak gitu. Lalu
Enggak, saya akan ubah propertiesnya dulu biar garisnya nampak. Untuk ini apa line type-nya ini diganti 20 biar nampak ya. Lalu line lagi, lalu kita copy. Eh, Cara ngopinya yaitu klik objeknya, lalu kita eh, ketik CO atau copy, lalu kita arahkan ke atas atau ke bawah atau ke samping sesuai dengan kebutuhan. Lalu ketik, misal kalian ingin eh, ngopi objek tersebut sejauh, misal kalau aku 3 meter atau 3.000, lalu 3 meter lagi, berarti 3 tambah 3 6.000. Nah, ini pun sama. Misal ini mau tak copy, klik dulu, terus copy. Ini untuk mengetahui garis tengahnya itu setiap ada ini loh tanda segitiga itu berarti menunjukkan itu garis tengah seperti ini. Lalu untuk caranya memindah objek itu diblok saja objeknya yang mau dipindah, lalu kita klik kita pencet M untuk move, lalu tinggal kita geser-geser sesuai dengan keinginan objek yang kalian ingin pindah. Misal ini pengen saya pindahin, tinggal gini aja, tinggal klik M untuk move, lalu tinggal digeser. Udah kayak gitu. Lalu untuk cara memotong garis itu trim atau TR. Nah, misal garis ini pengen dipotong yang sebelah sini, tinggal diklik aja, terus diklik lagi. Terus ini pengen dipotong juga, ini diklik, lalu diarahkan ke bawah lagi. Nah, hilang. Nah, untuk memanjangkan suatu apa objek atau garis, kita cukup dengan extend saja, EX. Nah, garis yang mau dipanjangin yang sebelah mana? Misal sebelah bawah sini, klik panjangin. Sebelah bawah sini, sebelah atas ini, tinggal di klik garis yang mau dipanjangin yang mana. Nah, ini kan sini ya, tinggal diklik aja. Udah. Perlu diperhatikan untuk memanjangkan garis ini itu harus ada garis ujungnya. Misal ini nggak ada garis ujungnya, misal contohin. Nah, ini kan kalau saya hapus terus saya extend kan nggak bisa karena nggak ada garis ujungnya atau garis acuannya, titik akhirnya garis ini akan berhenti di mana kayak gitu. Jadi harus ada garis ujungnya atau acuannya kayak gitu. Kalau ini kan bisa jadinya. Nah, extend. Selanjutnya kita akan buat dinding. Sebelum buat dinding, layernya diganti ke dinding. Lalu ketik LY. Oh, maaf, bukan LY tapi ML. Untuk ML style, kita klik ML style. Kita kan cuma standar doang ya yang ada. Kita new, kita namain dinding wall. Wall. Nah, biar apa namanya tidak sama. Kalau sama kan nggak bisa di continue. Bentar, ini tak hapusnya dulu.
Nah, di kalian kan ini pasti munculnya itu 0,5 sama berapa lah itu. Terus ini apa bilayernya ini atau offsetnya ini kalian klik. Terus ini dibuat yang pertama itu min 3, lalu add baru. Kalau tadi udah ada tinggal diklik aja apa eh, diklik aja menunya atau ini bagian layernya atau offset. Tinggal diubah ke offsetnya yang ini jadi min 3,75. Lalu kita add lagi buat jadi 3, kita add lagi 3,75. Lalu lalu start sama end-nya di oke ya, dicentang. Setelah itu oke. Nah, ntar akan jadi previewnya itu seperti ini. Kita oke, lalu untuk memunculkan dinding perintah penggambaran dinding itu ML, enter. Eh, Sebelumnya diatur dulu, eh, kan tadi udah ML enter ya. Terus kita pencet J untuk mengatur apa penggambarannya. Nah, kalau top itu ntar jadinya akan kayak gini. Nah, dari ujung, nggak dari tengah. Biar tengah itu dibuat ML terus J zero, dibuat zero biar dindingnya itu pada pas tengah-tengah garis as. Lalu buat garis as buat dinding menyesuaikan garis as yang kalian buat, misal kayak gini lah. Oh, depan nggak ada. Ini sampai sini pun nggak masalah karena nanti akan ditutupin dengan kolom. Oke, untuk dindingnya udah jadi. Selanjutnya kita akan mengarsir dinding yang kita punya. Caranya itu kita matikan apa kita matikan garis asnya dulu dengan cara ini turn off layernya. Garis as ini kan ada gambar lampu ini, diklik biar garisnya itu mati. Kayak gitu. Terus bisa kalian di heads atau di arsir dengan cara ketik H, enter. Lalu kalian pilih ANSI 32, terus arahkan ke bagian dinding yang mau diarsir. Misal, oh iya, oh maaf. Sebelumnya ini diganti ke arsiran bata. Lalu kita heads lagi dengan tombol H, enter. Lalu kita arahkan ke dinding yang mau diarsir. Kalau kalian ini misal ujungnya nggak ada balok, nggak ada kolomnya, kan ini ntar jadi balok anak ya. Kalian ini dindingnya dihapus saja, bisa dengan cara di trim. Sebelum di trim, diekspor dulu atau dengan cara X, ketik X terus enter.
Terus ini bisa di trim. Nah, seperti ini. Misal kalau nggak ada kolomnya, kalau ada kolomnya di kesiniin juga nggak masalah, ataupun dipotong biar rapi juga nggak masalah. Tergantung kalian. Lalu selanjutnya kita akan buat kolomnya dengan layer kolom. Sebelumnya ini kita nyalain dulu garis asnya. Nah, biar dia kelihatan lagi. Kita gunakan layer kolom untuk membuat kolom. Lalu untuk ukuran kolomnya kan bervariasi. Setauku kalau standarnya untuk rumah satu lantai dan dua lantai itu biasanya pakai yang 150 kali 150, kalau enggak 150 kali 300 ataupun 200 kali 300 kayak gitu. Mungkin kalian udah ada yang paham lah, atau eh, udah sering menggambar dan misal ada yang dari SMK gitu kan. Nah, untuk yang kita pakai itu aku pakai aku pakainya itu yang ukuran 150 dan 150. Untuk kalian misal kan lantai dua tuh. Lantai dua kan biasanya itu bervariasi untuk kolomnya. Ada 150 kali 150, ada yang 150 kali 200 ataupun 300. Nah, itu menyesuaikan dengan gambar kalian masing-masing kayak gitu. Kalau di sini kalian ini saya buat itu dengan ukuran 150 kali 150. Caranya rectangle, REC, enter, lalu kita ketik 150, tab 150. Nah, lalu kita hatch dengan solid, yang diklik itu solid, lalu by layer. Terus oke, diarahin ke kolom yang kita buat. Nah, selanjutnya kita blok dengan cara di blok semua dulu, terus ketik B untuk blok dan kita namain kolom 50 kali 150. Untuk pick point-nya ditaruh, saya taruh tengah sini. Ditaruh sini juga bisa, sini bisa. Tapi untuk memudahkan biasanya taruh tengah sini. Selanjutnya kalau udah tinggal kita oke. Kenapa saya apa objeknya saya blok, karena supaya agar kalian ngubah satu itu bisa ngubah semua. Misal ini kalian copy, nih copy misalkan ada banyak nih. Nih, banyak. Nah, kalau biasanya kan itu kalian kalau nggak diblok kan ngubah satu-satu. Nah, keuntungan untuk ngeblok sendiri itu kalau kalian ubah satu, misal ini saya mau ubah klik dua kali yang kolom 150 kali 150, oke. Nah, tinggal diganti aja warnanya. Misal aku mau warna yang merah. Nah, tinggal diganti warna merah lalu di close block editor. Lalu save. Nah, ganti semua. Kayak gitu fungsinya. Lalu kita kasih kolom pada gambar yang akan kita buat dengan cara di copy kolom yang udah dibuat, lalu cari titik tengahnya sini, lalu arahkan pada bagian objek atau gambar kalian yang ingin dikasih kolom. Biasanya sih di pojok-pojok atau di eh, bagian yang krusial lah buat eh, strukturnya kayak gitu. Biasanya di pojok-pojok. Ini, di sini, 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 sini.
Oke, biasanya itu di sini nggak ada dinding ya, kalau di depan biasanya. Tapi tergantung gambar kalian, apa balik ke gambar kalian masing-masing desainnya kayak gimana. Lalu kita namain apa tempat-tempat atau bagian-bagian denahnya kita, misal ini dapur, terus ini ruang tamu, ini carport, atau ini tempat tidur kayak gitu. Caranya itu dengan T, enter, klik sini, terus ditarik. Nah, oh iya, kita ganti layernya dulu ya sebelum itu. Ganti ke teks. Lalu kita klik lagi, ketik lagi T, enter, klik, lalu kita tulis ruang dapur. Kita blok untuk membesarkan ini apa ukurannya, lalu kita tulis ukurannya misal 100. Lalu kita klik yang di luar sini. Nah, kita move dengan cara klik lalu M untuk move. Sini ruang dapur. Lalu kita tinggal copy aja biar nggak usah buat baru. Ini misal sini ruang tamu, ini ruang, ini carport lah, ini kamar tidur. Oke. Oke, untuk asisnya saya kira sekian dulu eh, yang bisa saya sampaikan. Untuk denahnya ntar jangan sampai ada yang sama ya, karena ntar bakalan saya cek satu per satu eh, denahnya atau rumahnya itu ntar sama enggak sama yang temen yang lainnya. Kalau sama ntar tak suruh ngulang. Makanya dari itu cari sendiri, kalau enggak bikin denah sendiri kayak gitu. Di internet banyak kok referensi denah yang dua lantai yang apa simple dan bagus kayak gitu. Ntar akan saya buatkan segmen untuk pengumpulannya di Google Classroom. Kemungkinan deadline itu sebelum hari Senin atau Minggu malam. Eh, untuk deadline-nya diusahakan ngumpulin semua ya. Jangan sampai ada yang nggak ngumpulin, karena ntar dimasukkan ke dalam nilai. Kalau nggak ngumpulin kan sayang banget itu ntar nilainya. Kalau yang ngumpulin terus dan apa ngerjain, insya Allah nilainya aman kayak gitu. Oke, apabila ada yang ditanyakan nanti silakan tanya di grup atau personal chat juga boleh. Tinggal chat aja sama aku atau si Firdaus juga boleh. Silakan mau enak yang mana, mau di grup biar bisa dilihat bareng-bareng atau eh, personal chat kayak gitu. Oke, untuk asis pada kali ini saya cukupkan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.